Halo guys. Perkenalkan, namaku Yanuar Pratama Langwaran. Aku berasal dari Universitas Teknologi Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 52017111009 dari Fakultas Bisnis, Psikologi, dan Komunikasi dengan program studi Ilmu Komunikasi. Jadi pada video kali ini, aku mau berbagi tentang 7 tradisi dalam ilmu komunikasi. Selamat menyaksikan. Oke, jadi di sini ada 7 tradisi komunikasi yang akan aku bahas. Yang pertama ada tradisi retoris, lalu yang kedua ada tradisi fenomenologi, lalu ada tradisi sosiopsikologi, lalu ada tradisi sosiokultural, lalu ada tradisi semiotika, lalu ada tradisi sibernetika, dan yang terakhir adalah tradisi kritis. Oke, yang pertama adalah tradisi retoris. Tradisi retoris itu sendiri memiliki pengertian seni berbicara praktis berfokus pada fenomena yang berhubungan dengan keahlian berbicara. Nah, di sini tradisi retoris itu memiliki 3 cakupan, yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Pada komunikasi interpersonal itu memiliki kelompok teori pengembangan hubungan, di mana di dalamnya terdapat teori pengurangan ketidakpastian, teori pertukaran sosial, teori penetrasi sosial, teori dialektika rasional, teori pemrosesan informasi, dan teori manajemen privasi komunikasi. Lalu pada komunikasi publik, itu memiliki kelompok teori publik, di mana di dalamnya terdapat teori retorika, teori dramatisme, dan teori paradigma naratif. Kemudian untuk komunikasi massa, itu memiliki kelompok teori media, di mana di dalamnya terdapat teori pengaturan agenda, teori spiral keheningan, teori kajian budaya, teori ekologi media, teori kultivasi, dan teori penggunaan dan gratifikasi. Lalu yang akan saya ambil contohnya adalah teori retorika dalam kelompok teori publik dari cakupan komunikasi publik. Fenomenanya adalah orasi yang dilakukan pada saat demo mengenai RUU KUHP. Kenapa saya menggunakan contoh orasi? Karena orasi itu bersifat persuasif, di mana tradisi retoris itu bersifat persuasif. Lalu yang kedua adalah tradisi fenomenologi, di mana tradisi fenomenologi itu memiliki pengertian pengalaman yang berbeda-beda pada sebuah fenomena sosial. Di sini tradisi fenomenologi memiliki 2 cakupan komunikasi. Yang pertama ada cakupan interpersonal dan yang kedua adalah cakupan komunikasi massa. Pada cakupan interpersonal memiliki kelompok teori pengembangan hubungan, di mana di dalamnya terdapat teori pengurangan ketidakpastian, teori pertukaran sosial, teori penetrasi sosial, teori dialektika rasional, teori pemrosesan informasi, dan teori manajemen privasi komunikasi. Lalu pada komunikasi massa memiliki kelompok teori media, di mana di dalamnya terdapat teori pengaturan agenda, teori spiral keheningan, teori kajian budaya, teori ekologi media, teori kultivasi, dan teori penggunaan dan gratifikasi. Di sini saya mengambil fenomena dari teori pengaturan agenda pada kelompok teori media cakupan komunikasi massa, di mana fenomenanya adalah kata-kata tarik sis mongko yang belakangan ini ramai dibicarakan. Yang selanjutnya adalah tradisi sosiopsikologi. Tradisi sosiopsikologi memiliki pengertian yaitu hubungan kausal sebab akibat pada fenomena sosial. Teori komunikasi dikaji dari pandangan yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh sesuatu yang lain. Psikolog sosial menyebutkan sesuatu itu sebagai variabel. Nah, di sini tradisi sosiopsikologi memiliki 2 cakupan, yaitu komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok kecil. Pada komunikasi interpersonal itu memiliki kelompok teori diri dan pesan, di mana di dalamnya terdapat teori interaksi simbol, teori manajemen makna terkoordinasi, teori disonansi kognitif, dan teori pelanggaran harapan. Lalu untuk komunikasi kelompok kecil, itu memiliki kelompok teori pengembangan hubungan, di mana di dalamnya terdapat teori pengurangan ketidakpastian, teori pertukaran sosial,
teori penetrasi sosial, teori dialektika rasional, teori pemrosesan informasi, dan teori manajemen privasi komunikasi. Di sini yang saya ambil fenomenanya adalah teori pertukaran sosial pada kelompok, teori pengembangan hubungan cakupan komunikasi kelompok kecil. Fenomenanya adalah seorang mahasiswa yang berbicara dengan dosennya menggunakan bahasa yang biasa ia gunakan dengan teman-temannya untuk berbicara. Lalu mahasiswa ini pun diingatkan untuk menggunakan bahasa yang sopan, karena harus bisa membedakan bagaimana berbicara dengan teman dan bagaimana harus berbicara dengan dosen. Kemudian yang keempat ada tradisi sosiokultural. Tradisi sosiokultural itu sendiri memiliki pengertian pemahaman fenomena sosial dari sudut pandang orang lain. Nah, di sini tradisi sosiokultural itu memiliki 3 cakupan komunikasi. Yang pertama ada komunikasi interpersonal, yang kedua ada komunikasi organisasi, dan yang ketiga ada komunikasi budaya. Pada komunikasi interpersonal itu memiliki kelompok teori diri dan pesan, di mana di dalamnya terdapat teori interaksi simbolis, teori manajemen makna terkoordinasi, teori disonansi kognitif, dan teori pelanggaran harapan. Lalu pada komunikasi organisasi itu memiliki kelompok teori organisasi, di mana di dalamnya terdapat teori pemikiran kelompok, teori budaya, teori informasi, dan teori penstrukturan. Lalu pada komunikasi budaya, itu memiliki kelompok teori budaya dan keanekaragaman, di mana di dalamnya terdapat teori negosiasi wilayah, teori akomodasi komunikasi, teori sudut pandang feminis, dan teori kelompok terbungkam. Pada tradisi ini saya mengambil contoh dari teori pemikiran kelompok pada kelompok teori organisasi cakupan komunikasi organisasi. Fenomenanya adalah, jika di desa, orang tua jauh lebih dihormati dan disegani, sedangkan di kota, orang kaya yang lebih dihormati dan disegani. Yang kelima ada tradisi semiotika. Tradisi semiotika itu sendiri memiliki pengertian simbol dan tanda. Berpikir mengenai kelaziman tanda dalam interaksi antar personal, massa, dan budaya. Simbol dan tanda ini adalah buatan atau sengaja dimunculkan. Nah, tradisi semiotika ini memiliki 2 cakupan. Yang pertama ada komunikasi massa dan ada komunikasi budaya. Pada komunikasi massa memiliki kelompok teori media, di mana di dalamnya terdapat teori pengaturan agenda, teori spiral keheningan, teori kajian budaya, teori ekologi media, teori kultivasi, dan teori penggunaan dan kreatifikasi. Lalu pada komunikasi budaya memiliki kelompok teori budaya dan keanekaragaman, di mana di dalamnya terdapat teori negosiasi wilayah, teori akomodasi komunikasi, teori sudut pandang feminis, dan teori kelompok terbungkam. Nah, pada tradisi semiotika ini, saya mengambil contoh fenomena dari tradisi sudut pandang feminis pada kelompok teori budaya dan keanekaragaman cakupan komunikasi budaya, di mana fenomenanya adalah kampanye yang dilakukan untuk mendapatkan kesetaraan gender, di mana para perempuan itu dianggap lebih lemah daripada laki-laki, sehingga mereka melakukan kampanye ini untuk membuktikan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Kemudian yang keenam ada tradisi sibernetika. Tradisi sibernetika sendiri memiliki pengertian pemrosesan informasi erat kaitannya dengan media. Nah, di sini tradisi sibernetika memiliki cakupan komunikasi, yaitu cakupan komunikasi massa, di mana cakupan komunikasi massa ini memiliki 2 kelompok teori. Yang pertama kelompok teori diri dan pesan, di mana di dalamnya terdapat teori interaksi simbolis, teori manajemen makna terkoordinasi, teori disonansi kognitif, dan teori pelanggaran harapan. Lalu pada kelompok teori pengembangan hubungan terdapat teori pengurangan ketidakpastian, teori pertukaran sosial, teori penetrasi sosial, teori dialektika rasional, teori pemrosesan informasi, dan teori manajemen privasi komunikasi. Pada tradisi sibernetika ini, saya mengambil contoh pada teori disonansi kognitif pada kelompok teori diri dan pesan cakupan komunikasi massa. Fenomenanya adalah mahasiswa rantauan dari Papua yang belum bisa menerima dengan kebudayaan yang ada di Yogyakarta dan memilih hanya bergaul dengan teman-teman yang satu suku dengannya, karena ia merasa bahwa ia lebih nyaman dengan sukunya sendiri. Lalu yang terakhir adalah tradisi kritis. Tradisi kritis sendiri memiliki pengertian
Advokasi yang jujur. Mengkritisi semua tradisi, memberikan sudut pandang baru, memberi ruang untuk orang berbeda pendapat, berbeda persepsi, dan bersikap menurut kebudayaan. Nah, di sini tradisi kritis memiliki 3 cakupan. Yang pertama ada cakupan intrapersonal, yang kedua ada cakupan interpersonal, dan yang ketiga adalah komunikasi budaya. Nah, pada komunikasi intrapersonal memiliki kelompok teori diri dan pesan, di mana di dalamnya terdapat teori interaksi simbolis, teori manajemen makna terkoordinasi, teori disonansi kognitif, dan teori pelanggaran harapan. Lalu pada komunikasi interpersonal memiliki kelompok teori pengembangan hubungan, di mana di dalamnya terdapat teori pengurangan ketidakpastian, teori pertukaran sosial, teori penetrasi sosial, teori dialektika rasional, teori pemrosesan informasi, dan teori manajemen privasi komunikasi. Lalu pada komunikasi budaya memiliki kelompok teori budaya dan keanekaragaman, di mana di dalamnya terdapat teori negosiasi wilayah, teori akomodasi komunikasi, teori sudut pandang feminis, dan teori kelompok terbuka. Nah, pada tradisi kritis ini saya mengambil contoh dari teori interaksi simbol. Pada bagian kelompok teori diri dan pesan cakupan komunikasi intrapersonal, fenomenanya adalah menganalisis lagu berjudul Bertaut yang dinyanyikan oleh Nadine Amiza yang menceritakan tentang hubungan antara ibu dan anak. Oke guys, sekian dulu video aku tentang 7 tradisi dalam komunikasi. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe, karena itu bentuk support dari kalian untuk aku. Oke guys, see you on the next video. Bye-bye.